Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 65. Wa ammar riya'u fahuwa asyirku al-khafi wa huwa ahadus syirkaini. Wa ammar riya'u anapun utawi riya. Wa ammar riya'u anapun utawi riya fahuwa mongko iku utawi riya iku asyirku syirik. Iku asyirku syirik al-khafi kang alus. Al-khafi kang alus. Wa huwa utawi riya iku ahadus syirkaini salah sijine syirik loro. Iku ahadus syirkaini salah sijine syirik loro. Jadi pembahasan berikutnya tentang sifat riya. Riya ini kalau dia ibadah, dia bukan mencari ridha Allah, tetapi mencari ridho temannya, mencari ridho gurunya, mencari ridho atasannya. Jadi dia ibadah bukan karena Allah. Maka di sini keterangannya ar-riya'u fahuwa asyirku al-khafi. Riya itu syirik yang halus. Kalau syirik itu kan menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah. Lah kalau riya ini dia ibadah, tetapi yang dicari bukan ridhonya Allah, tetapi yang dicari ridhonya manusia. Makanya dia dinamakan syirkul khafi, dan dia adalah ahadus syirkaini, salah satu daripada dua syirik. Wadhalika utawi riya iku talabuka nuntute sira, iku talabuka nuntute sira al-manzilata ing kedudukan fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk, fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk, litanala supaya merkoleh sira, litanala supaya merkoleh sira biha kelawan manzilah, biha kelawan manzilah al-jaha ing pangkat wal hishmata lan kewibawaan, wa hishmata lan kewibawaan. Jadi riya ini talabukal manzilah fi qulubil khalqi litanalal bihal jah wal hishmah. Riya ini sifat untuk mencari kedudukan, untuk mengambil hati orang agar dia mendapatkan pangkat atau dia mendapatkan kewibawaan. Belajar karena agar pintar, dan pintar bisa dipuji orang. Belajar pidato biar bisa berbicara di hadapan orang banyak, lalu disanjung orang banyak. Pergi ke masjid bukan karena mencari ridha Allah, tapi agar kemudian dianggap sebagai orang yang alim. Menggunakan serban, menggunakan peci, bukan karena untuk beribadah dalam posisi yang terbaik mungkin, tetapi agar dianggap sebagai orang yang bersih, orang yang alim, orang yang soleh. Maka bahaya sifat riya ini. Lalu kemudian wa hubbul jahi, adapun demen pangkat, kecintaan terhadap pangkat
iku minal hawa sangking hawa nafsu al-mutba'i yang diikuti. Jadi kalau orang suka dengan pangkat, suka dengan pujian orang, suka dengan jabatan, ini adalah hawa nafsu yang dituruti. Wa fihi iku ing dalem demen pangkat halaka rusak sapa aksarun nasi akeh-akehe menungso. Wa fihi lan iku ing dalem hubbul jah halaka rusak aksarun nasi akeh-akehe menungso. Jadi ketika seseorang ini mencintai pangkat, maka rusak dirinya. Kebanyakan manusia ini rusak sebab dia suka akan pangkat. Fama ahlakan nasa illan nasu. Fama ahlaka mongko orang rusak. Fama ahlaka mongko orang rusak an-nasa ing menungso apa illan nasu kejaba menungso. Fama ahlaka mongko orang rusak an-nasa ing menungso illan nasu kejaba menungso. Jadi tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia itu sendiri. Walau ansofa lamun sadar, lamun insaf. Walau ansofa lamun sadar, lamun insaf. Sopo annasu menungso. Sopo annasu menungso. Hakikatan secara nyata. Hakikatan secara nyata. La alimu yakti ngerti sopon nas. La alimu yakti ngerti sopon nas. Anna aksaroma setuhune akeh-akehe barang. Anna aksaroma setuhune akeh-akehe barang. Hum kang utawi nas. Hum kang utawi nas. Fihi eng dalem ma. Fihi eng dalem ma. Minal ulumi sangking piro-piro ilmu. Minal ulumi sangking piro-piro ilmu. Wal ibadati lan piro-piro ibadah. Wal ibadati lan piro-piro ibadah. Fadlan opo maneh. Fadlan opo maneh an a'malil adati sangking piro-piro amal kebiasaan. An a'malil adati sangking piro-piro amal kebiasaan. Laisa yahmilu ora isonggowo hu emnas. Laisa yahmilu ora isonggowo hum emnas. Alaiha ing atase ulum ibadat akmalul adat apa illa mura'atun nasi kecuali mameri menungso. Illa mura'atun nasi kecuali mameri menungso. Jadi andai kata manusia itu sadar dengan sesadar mungkin, maka dia akan mengerti bahwa kebanyakan yang kita lakukan baik dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, itu sebenarnya kebanyakan untuk mencari perhatian manusia. Jadi kebanyakan ibadah kita, kalau kita mau benar-benar sadar, mau benar-benar insaf, kebanyakan ibadah itu karena memameri manusia untuk mencari perhatian manusia. Wahia utawi mameri menungso mura'atun nas tadi iku muhbidatun menghapus. Iku muhbidatun menghapus lil a'mali maring piro-piro amal. Lil a'mali maring piro-piro amal. Jadi sifat untuk memamerkan ibadah kepada manusia ini bisa menghapus amal-amal kita. Salat, rajin di masjid, ingin mendapatkan perhatian seseorang. Kalau ada si dia yang dibaca surah-surah panjang, kalau tidak ada surah-surah pendek. Jadi ibadah untuk mencari perhatian manusia ini bisa menghapus
amal-amal kita. Maka ya kita berusaha agar gimana caranya ibadah kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat niat-niat dari tiap ibadah, pasti di akhir niatnya itu ada kata-kata lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada kata-kata lillahi ta'ala. Karena ibadah kita ini memang hanya lillahi ta'ala, bukan karena untuk manusia, bukan karena untuk mertua, bukan karena guru, bukan karena orang tua dan lain-lain. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil khobar, kama warada kama kaya dene barang warada kang wis tumeka apa ma fil khobari ing dalam segi khobar, anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar fayaqulu ya rabbi ustudhittu fi sabilika fayaqulu Allah ta'ala bal aratta ayyuqala innaka syuja' wa qad qila zalika wa zalika ajruka wa kadzalika yuqalu lil alimi wal haji wal qari. Anna syahida satuhune wong kang mati syahid, sesungguhnya orang yang mati syahid iku yu'maru diperintah, iku yu'maru diperintah bihi kelawan syahid, diperintah sapa syahid yaumal qiyamati ing dalem dina qiyamah, yaumal qiyamati ing dalem dina qiyamah ilan nari maring neraka, ilan nari maring neraka. Jadi ada orang yang mati syahid yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu maka ngucap sapa syahid, karena dia dimasukkan ke neraka, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi duh pangeran kula, ya Rabbi duh pangeran kula, ustasyhidtu dipateni syahid sapa ingsun fi sabilika ing dalem dalane panjenengan, fi sabilika ing dalem dalane panjenengan. Ya Allah, aku kan mati syahid di dalam memperjuangkan agamamu. Kenapa kok saya dimasukkan ke dalam neraka? Maka Allah jawab, fayaqulu maka daum sapa Allah taala, maka Allah pun berfirman, bal aratta ayyuqala innaka syuja', bal aratta balik ngarepna sapa sira, bal aratta balik ngarepna sapa sira ayyuqala ing yen to diucapake, ayyuqala ing yen to diucapake innaka satuhune sira, innaka satuhune sira iku syuja'un pemberani, iku syuja'un pemberani. Ada orang mati syahid dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang mati syahid itu berkata, ya Rabbi ustasyhidtu fi sabilika, bukankah aku mati syahid dalam memperjuangkan agamamu, begitu. Maka kata Allah, bal aratta ayyuqala innaka syuja', bukan, tetapi bukankah kamu ketika mati syahid, ketika berjuang di jalan Allah, bukan karena untuk mencari ridha Allah, tetapi agar dikatakan oleh manusia-manusia, innaka syuja', kamu orang yang pemberani, kamu adalah seorang pejuang, kamu adalah seorang pahlawan. Itulah yang kamu ingin cari, bukan untuk mencari keridhaanku. Waqad qila mongko teman-teman wis diucapake, zalika ing mongkono pengucap, wazalika utawi mongkono pengucap, iku ajruka ganjarane sira, iku ajruka ganjarane sira, wa kadzalika lan kaya dene mongkono ucapan, ya kalau diucapake apa zalik lil alimi kedue wong kang alim, wal haji orang yang haji, wal qari'i lan orang yang ahli qiraah.
Jadi orang yang mati syahid pun berjuang dia, membela dia agama Allah, membela dia di jalannya Allah Subhanahu wa taala, syahid dia. Tetapi kemudian pada hari kiamah dimasukkan dia ke dalam neraka karena ada sifat riya di hatinya. Dia berjuang, dia berperang bukan karena Allah, tapi agar dikatakan oleh manusia, innaka suja, kamu orang pemberani, kamu seorang pejuang, kamu seorang pahlawan. Maka syahidnya dia, perjuangannya dia akan hilang sirna begitu saja, dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Begitu juga dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang ahli Quran. Kalau dengan kealimannya bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi untuk mencari perhatian manusia, agar dibilang orang yang alim, orang yang pintar, orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang baik, orang yang dermawan, begitu. Bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka siap-siaplah nanti ketika di hari kiamat Allah katakan, bal aratta ayyuqala innaka suja wa qad qila zalik wa zalika ajruka. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu ingin dibilang pemberani, kamu sudah dibilang oleh manusia pemberani. Kamu ingin dianggap orang yang soleh, dan oleh manusia kamu telah dianggap sebagai orang yang soleh. Itulah ganjaranmu, itulah balasanmu. Tidak mendapatkan balasan surga. Wa ammal ujubu anapun utawi ujub, wa ammal ujubu anapun utawi ujub, wal kibru lan kibr. Kibru itu gumede atau sombong. Wal fahru lan angkuh atau bangga dengan dirinya sendiri. Fahuwa mongka utawi ujub, fahuwa mongka utawi ujub iku adda'u penyakit, iku adda'u penyakit al-udalu kang angel nambani, kang angel nambani, yang susah untuk diobati, sudah akut penyakitnya. Wa huwa utawi ujub, wa huwa utawi ujub iku nazarul abdi ningali hamba, iku nazarul abdi ningali ni hamba, melihatnya seorang hamba ila nafsihi maring awak dewene abad, ila nafsihi maring awak dewene abad, bi'ainil izzi kelawan pandangan mulia, bi'ainil izzi dengan pandangan mulia, wal isti'zami lan nganggep agung, wal isti'zami lan nganggep agung, wa ila ghairihi lan maring liyane abad, wa ila ghairihi lan maring liyane abad, mandang bi'ainil ihtiqari kelawan pandangan merendahkan, bi'ainil ihtiqari dengan pandangan merendahkan, wa zulilan pandangan hina, wa zulilan pandangan hina, wa natijatuhu utawi kesimpulane ujub, wa natijatuhu utawi kesimpulane ujub, ala lisani ing atase lisan, ala lisani ing atase lisan, iku ayakula yen to ngucap sapa wong, iku ayakula yen to ngucap sapa wong, ana wa ana, ana wa ana, saya ini loh, saya. Sedangkan kamu apa? Saya. Nah, jadi teman-teman, berikutnya sifat kejelekan yang ada pada hati adalah ujub. Ujub itu apa? Melihatnya seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan yang pandangan mulia, dengan pandangan mengagumkan. Sedangkan dia melihat ke orang lain dengan pandangan hina atau dengan pandangan merendahkan. Atau mudahnya, orang ujub ini ketika sering mengatakan ana, saya ini loh, saya. Sedangkan kamu apa? Saya ini orangnya pintar, soleh. Kamu tiap hari gak jelas hidupnya. Saya ini orang hebat, banyak jasa saya di sini. Ini kalau nggak ada saya nggak ada jadi apa-apa di sini. Sedangkan kamu apa jasanya? Nah, jadi orang ujub itu orang yang melihat dirinya dengan pandangan
mengagungkan, dengan pandangan memuliakan. Sedangkan melihat orang lain dengan pandangan hina atau dengan pandangan merendahkan. Kama qala seperti halnya yang diucapkan oleh iblis al-la'in, iblis yang dilaknat. Apa yang dikatakan oleh iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana utawi ingsun, saya, kata iblis, iku khairun luweh bagus, iku khairun luweh bagus minhu tinimbang Adam, minhu tinimbang Adam. Khalaqta sampun dadosake tuwani ing ingsun, khalaqta sampun dadosake tuwani ing ingsun min nari sangking geni, min nari sangking geni. Wa khalaqta dan menciptakan Tuhan hu ing Adam, wa khalaqta menciptakan Tuhan hu ing Adam mintin sangking lempung, mintin sangking lempung. Jadi iblis berkata, saya ini lebih bagus daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Inilah perkataan iblis, perkataan sombong, orang yang ujub seperti halnya iblis. Wasamratuhu fil majalis at-tarafu. Wasamratuhu utawi buahi ujub. Wasamratuhu utawi buahi ujub. Fil majalisi ing dalam pira-pira majlis. Fil majalisi ing dalam pira-pira majlis. Iku at-tarafu kepengen luhur. Iku at-tarafu kepengen luhur. Wa taqaddumu lan dingini, wa taqaddumu lan dingini, wa talabut tasadduri, wa talabut tasadduri lan golek ngawiti, wa talabut tasaddari ya, golek ngawiti, pengen paling depan, pengen paling dahulu, fiha ing dalam majlis, fiha ing dalam majalis. Adapun buahnya daripada ujub ini, ketika dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah majlis, dia ingin diluhurkan, dia ingin diagungkan, dia ingin yang memimpin, dia ingin yang paling maju. Bahkan wafil muhawarati lan ing dalam diskusi iku istinkafu nyegah, iku nyegah min an yuradda saking yento dibantah, saking yento dibantah apa kalamuhu kalami ujub alaihi ing atase wong kang ujub. Jadi kalau dalam sebuah diskusi, andai kata dibantah pendapatnya, dia tidak terima. Mohon maaf Bapak, ini menurut saya mungkin seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita ambil solusi A. Sedangkan solusi yang Bapak tadi tawarkan kelihatannya tidak sesuai dengan permasalahan kita. Dijawab sama dia, ya tidak bisa. Pendapat saya itu yang benar, saya jauh lebih pengalaman daripada Anda. Jadi tolonglah ya. Nah, jadi dia itu kalau dalam musyawarah, dalam sebuah diskusi, pendapatnya harus diterima. Harus diterima, tidak mau dibantah. Dan dia yang mau memimpin, dia yang mau paling maju, dia yang mau diagungkan. Inilah buah daripada sifat ujub. Lalu wal mutakabbiru, wal mutakabbiru anapun wong kang sombong. Wal mutakabbiru adapun orang yang sombong, wa hiya mutakabbir iku allazi wong, iku allazi wong inwu iza lamun dinasehati, inwu iza lamun dinasehati, anifa mongko ragelem sopo allazi, anifa mongko ragelem sopo allazi, wa in wa azo lamun menasehati, wa in wa azo lamun menasehati, anafa mongko bengis sopo allazi, anafa mongko bengis sopo allazi. Jadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong, itu adalah orang yang kalau menasehati orang, maka harus
diterima. Tapi kalau dia dinasihati, dia tidak mau. Kalau dia menasihati orang, pokoknya nasihatnya harus diterima. Tapi kalau dia dinasihati, dia tidak mau. Ini orang yang sombong. Fakullu man mongko utawi saben-saben wong. Fakullu man mongko utawi saben-saben wong. Ro'a kang ningali sapa man, ro'a kang ningali sapa man nafsahu ing awak dhewe man, nafsahu ing awak dhewe man, khairan ing kebagusan, khairan ing kebagusan, min ahadin saking wong, min ahadin saking wong, min khalqillahi saking makhluke Allah, min khalqillahi saking makhluke Allah, fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man iku mutakabbir wong kang sombong. Jadi orang yang melihat dirinya lebih bagus daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka dialah orang yang sombong. Man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjauhi diri kita dari sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat sombong. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.